Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni. Saya Nina Isnainia. Di sini kami akan menampilkan sebuah podcast untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-dasar membaca dan menulis anak usia dini. Selamat menyaksikan. Nah, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, bahasa itu kan merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting ya gitu tuh dalam anak usia dini gitu tuh dalam kehidupan sehari-harinya. Terus bahasa juga kan melalui bahasa juga anak itu dapat mengekspresikan pikirannya gitu tuh. Terus perasaannya serta keinginan tahuan itu yang lebih besar gitu tuh, yang sangat besar. Nah, sekaligus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya gitu tuh. Nah, perkembangan bahasa juga yang optimal itu kan menjadi dasar bagi kemampuan komunikasi ya gitu tuh. Nah, kayak berpikir logis gitu tuh, anak juga berpikir logis, terus serta anak juga kesiapan anak itu dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya gitu tuh. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun. Nah, pada usia 4-6 tahun ini kan anak itu sedang berada pada masa operasional gitu tuh. Itu tuh menurut Piaget gitu. Nah, di mana kemampuan simboliknya itu berkembang sangat pesat gitu tuh. Nah, anak tersebut juga mulai memberikan bahasa kata atau kata-kata gitu tuh dengan simbol untuk benda kayak peristiwa gitu tuh, menceritakan kejadian gitu kan. Terus dan gagasannya gitu. Nah, secara umum kan perkembangan bahasa anak itu mencakup 4 aspek utama nih. Yang pertama ada perkembangan berbicara. Nah, di mana perkembangan berbicara ini anak itu mulai berbicara gitu tuh, mulai mengeluarkan sepatah dua patah katanya gitu kayak mama gitu kan, kayak papa gitu tuh. Terus usia pada 4-6 tahun kan anak udah mulai menyusun 2 kata gitu kan atau kalimat gitu. Nah, yang kedua itu ada perkembangan mendengarkan, di mana anak udah mulai memahami gitu tuh, mulai mendengarkan kayak orang tuanya bertanya, kamu mau makan? Nah, anak kan mulai mendengarkan nih, nanti anak mulai merespon gitu tuh dari pertanyaan orang tua tersebut. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan membaca. Nah, perkembangan membaca ini kan banyak ya gitu tuh anak-anak sekarang yang apalagi kayak anak-anak yang pintar dari sejak kecil kan. Kayak usia 4 tahun atau 5 tahun tuh anak tuh mulai bisa mengeja gitu tuh. Nah, kan pada masa 3-4 tahun kan anak udah belajar mengenal huruf gitu tuh. Huruf A, kayak huruf A, B, C gitu, mengenal abjad. Nah, pada usia 4-6 tahun anak mulai belajar mengeja gitu tuh, mulai membaca 1 kalimat atau 2 kalimat gitu. Nah, yang keempat itu ada perkembangan menulis. Nah, di mana anak itu mulai melatih motorik halusnya gitu tuh dengan cara memegang pensil. Nah, anak mulai menirukan tulisan-tulisan gitu tuh, kayak menulis huruf A, terus menulis angka 1 gitu tuh. Nah, selanjutnya ada hubungan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, bahasa lisan itu kan merupakan dasar ya gitu tuh bagi perkembangan bahasa tulisnya gitu. Nah, di mana anak yang memiliki kemampuan berbicara juga dan mendengarkan yang baik itu akan lebih mudah gitu tuh, akan lebih mudah memahami gitu tuh. Terus dari simbol-simbol dalam bahasa tulisan juga gitu. Nah, bahasa lisan kan berfungsi sebagai alat berpikir anak nih dan berkomunikasinya secara langsung gitu tuh. Sedangkan bahasa tulis itu kan merupakan bentuk representasional gitu tuh. Nah, di mana dari bahasa tulis kan anak tuh mulai mengekspresikan dirinya dengan cara tulisan gitu tuh, dengan cara menulis gitu. Kan ada tuh anak yang suka menulis gitu tuh, ada anak yang suka membaca kan. Nah, kalau yang
bahasa tulis ini anak itu mulai mengekspresikan dirinya, menceritakan diri itu dengan lewat tulisan gitu, atau bisa belajar dengan sebuah puisi atau naskah gitu tuh. Nah, terus ada teori yang mendukung juga antara hubungan bahasa lisan dan bahasa tulis nih. Nah, teorinya itu ada 3. Yang pertama itu ada teori Vygotsky. Nah, yang kedua itu ada teori Piaget. Terus yang ketiga itu ada teori emergent literasi. Nah, selanjutnya itu ada indikator persiapan membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini. Nah, membaca permulaan ini kan adalah gitu tuh tahap awal ya bagi anak yang mengenal dan memahami simbol-simbol huruf gitu tuh, untuk huruf kayak simbol-simbol bunyi gitu kan, terus kayak makna yang sederhana gitu. Nah, menulis permulaan juga kan sebuah kemampuan awal ya bagi anak gitu tuh dalam mengekspresikan pikiran atau gagasannya gitu tuh dalam bentuk simbol tulisan tersebut. Kayak tadi anak mulai menceritakan lewat puisi gitu, atau lewat belajar membuat dongeng gitu kan. Nah, terus ada indikator-indikatornya. Yang pertama itu ada indikator persiapan membaca permulaan, terus yang kedua itu ada indikator persiapan menulis permulaan. Nah, indikator persiapan membaca permulaan ini ada kesadaran fonologis. Yang kedua itu ada perkembangan perbendaharaan kata, di mana anak itu mulai memahami kata gitu tuh, kayak mama gitu kan, terus kayak boleh memahami kata kayak kata sebuah kalimat juga gitu tuh. Terus ada pemahaman terhadap cerita, di mana anak itu mulai memahami isi cerita gitu, kayak kita orang tua atau guru gitu ya, menceritakan nih kepada anak cerita tentang kayak kisah nabi gitu. Nah, anak itu mulai memahami isi cerita tersebut. Terus kalau anak itu mulai memahami, anak itu mulai mau bertanya gitu tuh dari cerita tersebut gitu. Ibu kok bisa ya gitu ya, Nabi Nabi Musa itu membelah lautan gitu. Nah, anak itu mulai bertanya gitu. Nah, itu salah satu aspek anak tuh mulai memahami gitu. Nah, yang ketiga itu ada pemahaman terhadap cerita. Nah, itu juga anak udah mulai paham gitu tuh terhadap isi ceritanya yang diceritakan oleh orang tua atau gurunya gitu. Nah, itu adalah salah satu aspek perkembangan. Nah, terus ada kesadaran huruf. Nah, anak juga mulai memahami huruf-hurufnya gitu, kayak Nabi Musa. Nah, anak mulai tahu nih huruf-huruf Nabi Musa ini huruf apa aja, kayak N, A, B, I. Nah, di situ anak juga mulai mengeja gitu tuh dari 4 huruf itu gitu, kayak Nabi gitu kan. Nah, terus ada motivasi dan minat membaca. Nah, pada usia 4 sampai 6 tahun kan anak itu mulai termotivasi gitu tuh untuk membaca gitu kan, kayak membaca kan lagi senang-senangnya membaca gitu ya, kayak aku bangga nih aku udah mulai bisa membaca. Nah, anak itu mulai termotivasi gitu tuh untuk menulis, jadi dia menulis untuk dia baca gitu tuh. Nah, selanjutnya itu ada indikator persiapan permulaan. Ada indikator persiapan menulis permulaan. Nah, kesiapan motorik halus gitu tuh, kayak anak mulai belajar memegang pensil tersebut gitu. Nah, itu juga salah satu indikator motorik halus gitu tuh, di mana anak mulai bisa memegang pensil gitu, terus dengan cara meremas juga atau menyobek gitu. Nah, itu juga salah satu indikator menulis gitu ya, dengan cara motorik halus. Nah, ada koordinasi mata dan tangan, antara mata dan tangannya gitu. Jadi anak mulai menulis huruf H, berarti dia udah tahu nih huruf A apa. Nanti dia ngeliat di papan tulis, huruf H itu seperti itu gitu. Nah, terus ada kesadaran huruf dan simbol. Nah, anak mulai tahu gitu tuh antara huruf dengan simbol-simbol gitu. Ada kemampuan mengontrol tekanan.
yang searah gitu tuh, dimana anak itu mulai memahami kayak dia nih mau menulis huruf B gitu ya. Jadi dia itu mulai melakukan tekanan kayak menulis kayak garis lurus, nanti sama dia dikasih setengah lingkaran 2 gitu. Nah, selanjutnya ada motivasi gitu tuh, motivasi menulis permulaan. Nah, terus selanjutnya tuh perkembangan bahasa anak itu kan anak usia dini kan meliputi 4 aspek tadi. Nah, 4 aspek utama itu salah satunya kayak berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis gitu tuh. Nah, keempat aspek ini tuh sangat berhubungan gitu tuh dalam berkembangnya secara bertahap gitu tuh seiringnya waktu gitu dengan stimulasi dari lingkungan tersebut gitu. Nah, kesiapan membaca dan menulis juga, kesiapan membaca dan menulis permulaan juga, anak itu mulai memahami gitu kan, kayak dia tuh mulai tahu lah gitu tuh, kayak mulai tahu huruf-huruf gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan materinya. Mungkin ada pertanyaan dari Tanina? Satu pertanyaan ya Mbak Ega, Boleh. jadi apa sih gitu tuh peran penting guru untuk anak yang pendiam gitu tuh ya, supaya si anak ini aktif gitu tuh. Jadi peran guru itu kayak kita tuh sebagai guru ya gitu tuh untuk kayak menumbuhkan keinginan berbicara pada anak ya gitu. Nah, anak yang pendiam itu jangan dipaksa gitu tuh buat anak itu berbicara gitu. Jadi kita tuh harus menumbuhkan rasa yang sebagai guru kita harus menumbuhkan rasa yang aman gitu tuh dan nyaman kepada anak gitu. Jangan paksa anak itu untuk berbicara gitu tuh. Jadi biarkan dia mau berbicara ya gitu kan. Terus kayak kita bisa dengan melakukan pertanyaan nih gitu. Nah, kayak bisa pertanyaan tuh kayak permainan juga gitu tuh. Nah, kayak ini apa ya gitu, ini bentuk apa ya. Nah, jadi kata anak, oh itu pelangi ibu gitu ya contohnya. Nah, nanti udah kita diemin aja gitu, jangan paksa dia tuh untuk berbicara, merespon kita dengan cepat gitu. Jadi dia ada waktunya dia merespon, karena kan kita melakukan pertanyaan nih, jangan kayak, ayo jawab pertanyaan ibu tadi apa ya gitu. Jadi jangan dipaksa gitu. Jadi biarkan anak menjawab pertanyaan tersebut gitu tuh sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi kayak ini tuh gambar apa ya, nanti kata anaknya pelangi bu gitu kan. Oh pelangi itu ada warna apa aja ya, misalkan kan warna merah, kuning gitu. Nah anak itu nanti oh warna merah ibu, oh iya bagus. Jadi kita tuh melakukan pendekatan gitu, terus memberikan rasa aman, nyaman gitu tuh. Terus jangan paksa anak juga berbicara, jangan paksa anak untuk merespon pertanyaan kita dengan cepat gitu tuh. Biarkan beri dia waktu gitu tuh. Tapi di sisi itu kita juga harus tetap melakukan pendekatan terhadap anak gitu agar anak itu tidak merasa ketakutan. Terus setiap jawaban yang dia berikan kita harus mengapresiasinya gitu tuh agar anak itu oh iya jadi aku tuh jadi dia itu menjawab itu bukan takut salah gitu tuh. Jadi dia itu menjawab ya emang karena dia tahu. Dia kan banyak tuh anak yang dia tuh tahu sebenarnya jawaban itu gitu, tapi dia itu memilih diam karena dia itu takut salah. Jadi mau dia salah, mau benar kita harus mengapresiasi, tetapi kita juga harus memberikan jawaban yang benar juga kepada anak. Itu mungkin gimana Mbak Nina? Ya, baik, cukup Mbak Ega. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.